Oke ya, sudah. Ini tak jadi nanti ngomongnya juga tertata. Silahkan nanti kalau mau tanya dan sebagainya boleh. Oke ya. Iya, Pak. Oke, tak mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anakku sekalian, siswa TKR? Alhamdulillah baik, sehat. Baik ya, hanya Rangga agak sedikit sakit, oke, nggak masalah. Hebat, Corona itu, lagi Pak. sakit. Kena corona itu. Ada yang corona? Enggak, semoga baik ya. Oke ya. Terus kemudian baik. sebelumnya kita doa dulu. Kita buka pelajaran pada pagi ini dengan berdoa. Yuk, kita berdoa mulai. Selesai, oke. Untuk memotivasi kalian, kita meneriakkan jal-jal SMK bisa gitu ya. 1, 2, 3, SMK. Bisa. Bisa. Ya, baik, di sini nanti Pak Kus akan menyampaikan tentang materi diferensial. Baik, pagi ini Pak Kus akan menyampaikan tentang tujuan pembelajaran pada ini adalah menjelaskan jenis-jenis diferensial, kemudian menjelaskan fungsi utama diferensial dan komponen-komponen diferensial. Meskipun sumbernya dari Newstep. Sudah pernah dengar belum diferensial? Belum ya. Ya, nanti ini kita pelajari. Semoga ini kalian akan semakin tahu tentang diferensial. Tetapi sebelum kita pelajari tentang diferensial, kita refresh dulu. Kayak ini di kelas 1 ya, tentang roda gigi. Jadi persepsinya kita refresh tentang roda gigi. Sudah pernah tahu roda gigi? Sudah tahu ya? Ya, kelas 1 sudah. Jadi untuk roda gigi itu penggunaannya akan lebih efisien dan tinggi, kehandalannya operasionalnya juga lebih bagus, tidak mudah rusak. Kalau misalnya dibanding dengan bel dan sebagainya, ini lebih kuat, dapat meneruskan daya dengan putaran dengan baik. Terus pengoperasiannya juga baik. Nah, ini salah satu contoh roda gigi jenisnya. Kalau yang atas ini roda gigi lurus, jadi bentuk giginya lurus-lurus. Kemudian yang bawah ini roda gigi cacing, ya seperti ulir. Ini ya, ya kayak drat itu. Tapi ini dalam bentuk roda gigi. Ya nanti kalian akan menemui hal-hal seperti ini di otomotif. Terus berikutnya ada roda gigi miring. Ya, jadi ini gigi-giginya itu berbentuk miring. Biasanya kalau miring dengan miring bisa, tetapi kalau miring dengan roda gigi lurus kayaknya nggak bisa ya. Oke, itu tentang persepsi. Sekarang tentang materi. Nah, ini kalau kalian lihat ada kendaraan itu kok bisa belok tanpa selip ya. Kalau misalnya kalian punya gerobak itu belok gitu kan agak selip-selip sedikit, atau kalau enggak harus jauh beloknya. Tapi kalau mobil belok agak jalannya kecil pun bisa. Mengapa? Nah, di sini adalah karena ada diferensial. Fungsi diferensial yaitu mereduksi putaran untuk memperbesar momen. Terus merubah arah putaran mesin sebesar 90 derajat. Jadi ini dari poros propeller, terus kemudian ini dibelokkan ke poros yang ada di roda. Nah, ini kan 90 derajat, ya kan? Terus kemudian membedakan putaran roda gigi kiri dan kanan
sehingga nanti bisa dalam keadaan belok tidak terjadi slip. Nah, disinilah rahasianya. Terus kemudian ada jenis-jenisnya. Ini bisa dilihat. Ada tipe gigi terbuka, kemudian single axle, diferensial, tandem axle, diferensial, dan lain sebagainya. Dan jelas ini punya kelebihan dan keuntungan sendiri. Dan nanti bisa dilihat. Oke, komponen utama jadi secara umum, komponen utamanya itu terdiri dari ada final gear, ada hypoid bevel gear, ada helical gear, dan sebagainya. Nah, maaf ya ini ya. Ya, kalau ini lihat di sini ada putarannya kelihatan. Di dalamnya seperti itu ya. Ini dari poros propeller mutar, kemudian ini ada ring gear dan sebagainya. Bisa terlihat kan putarannya? Bisa. Bisa. Oke. Bisa. Sip. Terus kemudian ini jenis-jenisnya ada central differential, logic differential, dan limited differential. Ya, ini ada komponen utamanya, ada final gear, helical gear, differential gear. Ini bisa salah satunya bisa membelok. Jadi ketika posisi membelok tidak terjadi slip. Oke, bagian-bagian komponen. Yang pertama adalah drive pinion. Ya, di sini drive pinion bisa dilihat gambarnya. Posisinya di sini. Itu berfungsi untuk meneruskan putaran dari propeller shaft ke ring gear. Ya, terus kemudian komponen berikutnya adalah ring gear, berfungsi sebagai penerus putaran dari drive gear ke pinion dan seat gear melalui different case. Terus ada pinion shaft berfungsi sebagai tempat dudukan pinion gear. Ini ya gambarnya kelihatan. Oh ya, ini tolong di-mute dulu yang ada suaranya apa mobil lewat-lewat. Siapa? Siapa itu? Nggak tahu. Sesa. Sesa, Oke. oke. Udah, ya. Baik, terus berikutnya ada pinion gear. Berfungsi untuk membedakan putaran roda kiri dan kanan pada saat kendaraan berbelok sehingga tidak terjadi slip. Nah, ini ya. Ini ada seat gear, itu letaknya di bagian kiri-kiri ini. Ini ya. Jadi kiri kanan itu berfungsi untuk meneruskan putaran dari diferensial ke as roda. Oke, ada yang perlu ditanyakan? Oke, sudah jelas ya. Bagian komponen yang berikutnya berfungsi untuk melancarkan atau melembutkan putaran. Nah, ini di sini apa ini? Bearing ya. Bearing. Oke. Nah, ini di sini ada pengunci adjusting nut berfungsi untuk menyetel kerenggangan antara gear drive pinion dengan ring gear. Jadi ini kayak gini, dia di sebelah kiri kanan. Nanti kalau di kalian merangkai itu ya. Di sini untuk menyetel kerenggangan. Sehingga kerenggangannya akan bisa disetel di situ.
Berikutnya adalah seal oil berfungsi untuk mencegah agar oli yang berada di dalam diferensial tidak keluar atau bocor. Bagian-bagian komponen. Nah, ini diferensial housing atau karir berfungsi sebagai rumah dari semua komponen diferensial yang tadi sudah Pak Kus terangkan. Itu rumahnya itu dinamakan differential housing. Oke, itu materi pada pagi hari ini. Mungkin ada yang perlu ditanyakan? Oke ya, terus berikutnya Lanjut. oke ya. Kita akan membagi kelompok, yaitu kita bagi satu kelompoknya 5 ya, jadi kelompok 1 itu dari 1 sampai 5, Aditya, Alif, Arjuna, Bayu, Daniel. Terus kemudian kelompok kedua Denny, David, Denny, Diki, Ihsan. Kelompok ketiga Ilham Bahtiar, Ilham Surya Bintang, Khairul Anwar, Khairul Sifa, dan Muhammad Sifa, dan berikutnya sampai selesai. Terus nanti kalau misalnya Pak Kus bilang silahkan yang nomor 3, jadi setiap kelompok nanti ada angkanya ya. Jadi kalau misalnya nomor 1 kelompok 1 Aditya, kelompok 2 nomor 1-nya Denny. Nah, misalnya nanti Pak Kus menyebutkan nomor 3 silahkan presentasi ya, berarti nanti seperti Arjuna, terus Denny, Rangga, dan berikutnya itu yang akan mempresentasikan hasil diskusi kalian. Oke, pembuatan kelompok sudah. Sekarang ini Pak Kus ada pertanyaan? Ya, ini ada gambar diferensial utuh ya. Tuh, kemudian diferensial terbagi menjadi 2 utama, yaitu tampak pada gambar di bawah ini. Jelaskan masing-masing bagian utama dan fungsinya. Jadi yang nomor 1 itu apa fungsinya, nomor 2 apa fungsinya. Oke ya, atau ini bisa dilihat nomor 1 ini, nomor 2 ini. Jelaskan, Pak. Ya. Oke ya. Bisa kalian diskusikan di WA group ya. WA group kelompok, jadi 5 orang tadi. Kelompok saya siapa saja, Pak? Makasih, omong kita dong. Angel, Ya, Dani Cipto. Sudah absen. Dani Cipto, David, Denny, Rangga, Diki, Ihsan, gitu ya. Berarti ketuanya Dani. Oke, siap. Ya sebarang. Oke ya, ini diteruskan dulu ya. Nanti untuk tugas yang sebenarnya waktunya untuk baik, berikutnya adalah menjawab pertanyaan. Oke ya, sekarang kita menyampaikan hasil dari diskusi kalian. Oke, sekarang Pak Kos sampaikan untuk yang nomor kelompok 3. Oke, silakan untuk kelompok 2 Denny, Rangga dibacakan hasilnya. Silakan Denny, Rangga dari kelompok 2. 1. Drive pinion berfungsi untuk meneruskan putaran dari propeller shaft ke ring gear.
2. Seat gear berfungsi untuk meneruskan putaran dari diferensial ke as roda. Oke, baik. Sekarang coba kelompok berikutnya, kelompok 4. Riko Sanjaya, coba dibacakan hasilnya. Mana Riko Sanjaya? Riko Sanjaya. Riko mana Riko? Riko turu Pak, tidur Pak, Riko Pak. Oh, turu malah. Ania tuh Pak. Ya, Riko silakan disampaikan hasilnya. Ko. Oke ya, sebentar ya. Yo, silakan Riko. Seat gear berfungsi untuk meneruskan putaran dari diferensial ke as roda. Baik, ya, dah. Semua kelompok sudah mempresentasikan ya. Baik, hasilnya kita simpulkan bahwa untuk diferensial itu berfungsi untuk meneruskan putaran dari poros propeller, nanti diteruskan ke set gear, kemudian ke roda, poros roda, terus kemudian ke roda. Terus kemudian juga akan menaikkan momen dan merubah putaran 90 derajat dan juga antara kiri dan kanan bisa berputarnya berbeda. Baik, kemudian berikutnya silakan membuka link di Google Form 10 menit, silakan kerjakan. Ya, oke. 10 menit sudah selesai. Hasilnya bagus. Ya, kemudian berikutnya mengevaluasi baik untuk pelajaran pada hari ini, aktivitas kalian sudah bagus. Ada aktif untuk alhamdulillah. Semuanya, Pak. Baiklah, kita tutup pelajaran pada pagi hari ini dengan berdoa. Yuk, berdoa mulai. Ya, selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.